Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Risa Herbanindradi dengan NIM 86207181500137. Kali ini, pada mata kuliah Metodologi Penelitian, saya akan mempresentasikan sistematika penulisan penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan jenisnya. Pada sistematika penulisan penelitian dengan pendekatan kualitatif, penelitian yang berfokus pada kualitas makna dengan asumsi yang dijelaskan secara subjek ataupun jamak berdasarkan pada koresponden yang menjadi bahan penelitian tersebut. Penulisan penelitian kualitatif menggunakan gaya kepenulisan yang bersifat naratif dengan lebih mengedepankan pemikiran logika induktif secara rinci tentang konteks studi yang sedang diteliti dengan desain penelitian yang fleksibel. Ciri utama di dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naturalistik, yaitu memiliki latar aktual sumber langsung sebagai instrumen kunci. Yang kedua, data bersifat deskriptif, artinya data yang diambil lebih kepada bentuk kata-kata atau suatu gambaran daripada numerik ataupun angka. Berpikir pada proses, artinya peneliti lebih berkonsentrasi pada adanya proses daripada hasil atau produk. Yang keempat adalah induktif, bersifat induktif, artinya teori yang dibangun peneliti berdasarkan data dari partisipan, yaitu interaksi subjek pada penelitian tersebut. Mengandung juga makna. Untuk yang terakhir adalah penulis membuat pendekatan yang peduli kepada perspektif dari partisipan. Berikut adalah peta konsep penelitian kualitatif dengan menggunakan pemikiran induktif, melakukan pendekatan penelitian kualitatif menggunakan metode naratif, fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded theory, dan analisis isi. Keterangan penting pada konsep penelitian kualitatif adalah berawal pada pemikiran induktif atau berdasarkan fakta empiris, lalu menyusun asumsi dari sudut pandang partisipan. Dan yang ketiga, penelitian fokus pada proses menganalisa dengan menggambarkan penelitian secara detail. Dan yang keempat adalah penelitian diuraikan secara deskriptif dan bermakna pada tahap-tahap kepenulisannya. Contoh jenis masalah ilmiah dalam penelitian kualitatif yaitu pada penelitian naratif, membuat sebuah penelitian yang mengangkat pengalaman pribadi kemudian menyusunnya menjadi sebuah biografi atau autobiografi yang dapat diambil manfaatnya bagi kehidupan sosial. Di dalam hal ini saya membuat contoh judul yaitu Biografi tentang Kepahlawanan dari Jenderal Sudirman. Yang kedua adalah penelitian fenomenologi, yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada fenomena atau peristiwa yang menarik perhatian pada kehidupan sosial. Pada kali ini saya membuat judul dengan stimulus pengembangan karakter kedisiplinan pada anak usia dini di TK Anabawi, Tangerang Selatan. Dan yang ketiga adalah penelitian etnografi, yaitu membuat penelitian yang memuat unsur etnik atau mengangkat tema budaya dengan contoh judul pengembangan kecakapan berbahasa anak usia dini di Sekolah Internasional TK Raffles Kota Balikpapan Selatan. Dan yang keempat adalah penelitian studi kasus, yaitu jenis penelitian yang membuat kepenulisan berdasarkan pada fakta atau peristiwa tertentu yang dianggap layak diangkat untuk dijadikan kasus. Pada kali ini saya membuat contoh judul Besarnya Minat Generasi Muda Ingin Menjadi YouTuber.
Yang kelima adalah penelitian grounded theory, yaitu jenis penelitian kualitatif yang membuat penelitian kepenulisan berdasarkan kajian pengalaman inquiry pada subjek yang sedang diteliti. Kali ini saya membuat judul Pengembangan Perilaku Kemandirian pada Anak Usia Dini di TK Al-Husna, Bekasi Utara. Yang terakhir atau yang keenam adalah jenis penelitian analisis isi, yaitu penelitian yang membuat kepenulisan pada bentuk keterangan komunikasi untuk menganalisa bentuk-bentuk komunikasi yang ada pada surat kabar, buku, musik, teater, dan lain-lainnya. Kali ini saya membuat contoh judul, Mengapa ada istilah di media sosial sebuah slogan dengan kata-kata anak-anak zaman now. Di tahapan kedua kali ini, saya akan menjabarkan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mempunyai cara pandang positivisme yang menyatakan sebuah eksistensi pada realitas sosial yang bersifat independen, terpisah dari diri peneliti. Pada penelitian kuantitatif, berfokus pada pengamatan dan pengukuran, hubungan antara variabel yang diukur satu sama lain dengan dihasilkannya instrumen berupa data numerik. Dan pada penelitian kuantitatif, penelitian tersebut dapat kita kategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Ciri-ciri utama pada penelitian kuantitatif adalah yang pertama, asumsi realita objektif dapat diamati serta diukur. Yang kedua, tujuan penelitian untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, fokus pada instrumen pengukuran dan adanya data-data numerik. Yang keempat adalah asumsi dibuat secara pemikiran logis deduktif. Yang kelima, analisa data menggunakan data-data dari data-data statistika. Lalu yang keenam adalah peranan kajian dominan ada di dalam rumusan masalah. Serta yang ketujuh, data-data penelitian kuantitatif berpusat pada analisis yang berbentuk distribusi. Pada peta konsep penelitian kuantitatif yang menjadi ciri penting, pemikiran menggunakan pola pemikiran logis deduktif melakukan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pemaparan logis dan sistematis dengan adanya hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya, dimulai pada adanya teori dan hipotesa menggunakan metode-metode yaitu metode kuantitatif, komparatif, dan ex post facto. Yang kedua adalah kuantitatif asosiatif yaitu teknik koresional, kausal, model kausal, dan juga adanya pengukuran. Penelitian menunjukkan kebenaran berdasarkan data statistika dan instrumen dibuat sebagai patokan menjadi data analisa pengukuran. Lalu, mengutamakan sebuah pengamatan dan pengukuran sebagai pengambil suatu kesimpulan, selalu menggunakan skala pengukuran sebagai tujuan utama di dalam mengadakan penelitian, dan yang terakhir adalah dengan keterangan penting, hasil penelitian bersifat independen dalam bentuk data dan dapat digeneralisasikan. Contoh jenis masalah ilmiah dalam penelitian kuantitatif yaitu 1. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode riset korelasi yaitu kuantitatif asosiatif, menjelaskan tentang adanya hubungan atau adanya korelasi masalah antara dua variabel atau lebih. Dengan judul kali ini saya buat bagaimana korelasi masalah kemandirian dengan melatih kedisiplinan pada anak usia dini. Lalu yang kedua yaitu penelitian kuantitatif metode ex post facto atau disebut juga kuantitatif kausal yang menjelaskan tentang adanya perbedaan masalah pada satu variabel dengan variabel lainnya.
Pada kali ini saya membuat contoh apakah ada dampak dan perbedaan dari pola asuh perilaku keluarga yang mempunyai anak tunggal dengan keluarga yang mempunyai anak lebih dari satu pada kemampuan mereka di dalam bekerja sama di sebuah tim. Lalu, atau yang lain adalah pengaruh pada suatu variabel terhadap variabel lain di mana kedudukan variabel-variabel tersebut tidak dapat dimanipulasi. Kali ini saya membuat contoh, adakah pengaruh pola asuh orang tua yang otoriter terhadap perkembangan karakter kepercayaan diri pada anak. Ketiga adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen, adanya hubungan kausal atau manipulatif yang menjelaskan masalah perbedaan atau pengaruh suatu variabel pada variabel lain di mana variabel tersebut dapat kita manipulasi. Yaitu saya membuat contoh adanya judul apakah pengaruh aturan di permainan anak terhadap membangun penerapan perilaku disiplin anak. Yang terakhir atau yang keempat adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan mengadakan survei untuk mencari kejelasan tentang masalah pada satu variabel atau lebih. Kali ini saya membuat contoh judul, bagaimana pola dalam keluarga dalam memotivasi kemandirian anak. Pada tahapan yang ketiga, saya akan menjabarkan tentang pengertian penelitian mixed method dan peta konsepnya. Penelitian mixed method dibangun berdasarkan pemikiran deduktif dan induktif dengan melakukan pendekatan penelitian mixed method menggunakan metode jenis penelitian evaluasi program, pengertian pengembangan instrumen, dan yang terakhir adalah penelitian tindakan. Pengertian mixed method sendiri adalah penelitian gabungan yang berorientasi pada tindakan dengan menggunakan metode kualitatif ataupun metode kuantitatif pada proses pelaksanaan penelitian yang sama. Ciri utama dan keterangan penting di dalam mengadakan penelitian mixed method sendiri adalah jawaban penelitian selalu menggunakan dua metode. Lalu yang kedua, dominasi utama penelitian mencakup pada hasil kuantitatif ataupun tentang proses kualitatif. Dan yang ketiga, penelitian bersifat praktis dan terapan. Lalu yang terakhir, pada penelitian mixed method adalah dilandasi oleh pola pemikiran logis, deduktif, dan induktif. Metode penelitian mixed method dan contoh-contoh jenis masalahnya antara lain pada penelitian evaluasi program yang bertujuan meneliti berjalannya program atau mengevaluasi suatu kebijakan. Dengan contoh judul, studi evaluasi pada TK yang mengembangkan pembelajaran di sekolah alam. Yang kedua, penelitian pengembangan model instrumen dengan tujuan meneliti dan mengembangkan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan asesmen, yaitu dengan judul pengembangan instrumen asesmen pada aspek kognitif pada anak usia dini. Dan yang ketiga adalah mengadakan penelitian tindakan jalur AR, yaitu meneliti suatu tindakan sebagai solusi di dalam memecahkan masalah yang terjadi pada suatu lembaga. Dengan contoh judul, upaya meningkatkan perilaku menolong sesama pada anak usia dini umur 5-6 tahun melalui kegiatan Jumat Berkah. Pada jalur R&D, meneliti suatu model yang dapat digunakan sebagai landasan melakukan praktek. Dengan contoh judul, model pembelajaran proyek mengembangkan keterampilan berbahasa pada anak usia dini usia 5-6 tahun. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.